البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Dalam dosen bacaan Kitabul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Atimah, kitab tentang makanan-makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang 4 binatang yang dilarang untuk dibunuh, yaitu namlah, yakni semut, demikian juga nahlah, yakni lebah, hudhud, burung hudhud, wasurut, yakni seperti burung gagak. Walaupun di yang lain, di situ ada juga 5 yang diboleh untuk dibunuh, baik di Mekah atau selain Mekah, yaitu akrab, kalajengking, kemudian tikus, kemudian seperti gagak, demikian juga raja wali, demikian juga anjing gila atau anjing yang dia itu ya sebutkan mempunyai penyakit. Di yang lain al-hayyah, itu ular. Kemudian juga disebutkan tentang jalalah, ini binatang yang makanannya dari suatu yang najis, kotoran manusia dan sebagainya. Maka di sini ada saya tidak boleh kita makannya. Tapi sebenarnya ijma para ulama, kalau dia ditahan, dikurung sebanyak 4 hari atau semisal itu, intinya adalah hilang yakni bau busuknya, najisnya itu, maka boleh dimakan. Ya seperti mungkin ayam yang makanan najis, atau bangkai-bangkai kalau ditahan mungkin 7 hari, makanan biasa boleh dimakan. Atau ikan lele dan sebagainya. Ya. Atau mungkin kambing makan sampah, ataupun bahkan bakar, ini sapi. Kesimpulannya kalau dia ditahan kemudian hilang hal-hal yang najis itu, baunya dan sebagainya, maka boleh dimakan. Kemudian juga landak boleh dimakan, demikian juga kelinci ataupun troelum ataupun mermut boleh dimakan. Berikutnya hadis nomor 1327. Wa Nabi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Fi qisatil himar al-wahshi, di kisahnya himar, keledai. Keledai wahsi ini keledai yang dia itu yakni buas, keledai liar, ya keledai liar. Fa'akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun makan dari keledai liar ini. Berarti keledai kalau dia itu liar, yang tidak dipelihara di rumah boleh dimakan. Adapun keledai ahli yang dia itu dipelihara di rumah, maka tidak boleh kita makannya. Ya telah lewat pembahasannya. Maka di sini Nabi pun makan. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Berikut hadis nomor 1328. Wa Asma binti Abu Bakar, disebutkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaihi. Para ulama mengatakan, naharna ala Nabi, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menyembelih, ya memotong di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farosan, kuda. Fakanahu, maka kami pun memakannya, makan kuda. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan boleh memakan daging kuda. Ya demikian. Sebagian mengatakan tidak boleh seperti Imam Malik berdalil wal khayla wal bighala wal hamira litarkabu wazina. Dan kuda, demikian juga bigol, ini keturunan antara kuda dan keledai. Wal hamir, dan keledai, untuk kalian menaikinya dan untuk perhiasan. Jadi tidak boleh, karena untuk dinaiki saja atau perhiasan. Yang benar adalah boleh. Hadis tadi jelas menunjukkan itu. Ya boleh. Tetapi kalau kemudian ada keperluan untuk jihad, namanya kuda itu, maka lebih bagus jangan dimakan, ya, karena ada keutamaan untuk jihad. Berikutnya hadis nomor 1329. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim juga. Kalau Nabi mengatakan, "Ukilat dabbu ala ma'idati Rasulillah." Dimakan dab ya ini apa? Ini kalau kita ya biawak kan gitu. Ya, biawak gurun. Saya mengatakan kadal gurun.
Ada orang mengejek kadrun, ini kadal gurun, mengejek orang-orang yang berpegang dengan agama itu diejek dengan kadrun. Di sini dimakan ad-dabu, ini biawak ala maidati Rasulullah, di atas yakni maidah hidangan Rasulullah SAW. Mutawan ini sebuah yang Muslim. Jika di situ ada kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang makan dan Nabi tidak memakannya. Ini menunjukkan bahwa dob itu boleh dimakan. Tapi dob di sini adalah biawak. Bagaimana biawak kalau yang di Indonesia terjadi perselisihan? Yang jelas kalau dob ini dia jenis biawak, ya yang kita juga lihat badannya seperti biawak, seperti komodo itu, ini kecil. Seperti biawak kita perhatikan itu. Tapi dia tidak makan makanan ini daging-daging, ya demikian. Jelas di zaman Nabi, maka Nabi perbolehkan makan dob ini. Dan ini adalah ijma kaum muslimin, ya demikian. Adapun dob yang dia itu ini makan daging demikian dan sebagainya yang ada di tempat kita, tapi lebih cenderung kita tidak boleh karena beda dengan biawak yang di Arab tersebut. Sebagian juga mengatakan dia mempunyai taring dan sebagainya. Ini masalah khilaf permasalahan yang luas. Ya, dan itu ya ini tepat dalam berpendapat dia boleh dimakan dan sebagainya. Berikut ada sama 1330. Wa Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi. Ya, dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ana tabiban sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang dokter bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabib. Di sini sahih ya. Anid dafda, ya atau dafda dari kodok. Bagaimana kodok ini? Kata yaj'aluha fi dawa, dijadikan dia menjadi dawa obat. Bagaimana ini kata yang dijadikan obat? Panaha an-qatliha, maka Nabi melarang dari membunuhnya. Raja Ahmad wasau Hakim, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Hakim. Dan sesuatu yang itu dilarang untuk dibunuh, maka tidak boleh untuk dimakan. Nah, itu suatu kaidah. Demikian juga sesuatu yang diperintahkan untuk membunuh, maka tidak boleh dimakan juga. Itu sudah kaidah, sudah ma'ruf. Maka demikian juga di sini kata tidak boleh untuk dibunuh, berarti tidak boleh untuk dimakan. Dan jumhur ulama berpendapat tidak boleh untuk dimakan. Karena Nabi melarang untuk membunuhnya. Dan apa yang dilarang untuk membunuhnya, maka tidak boleh untuk memakannya. Ya, demikian. Imam Malik mengatakan boleh, kemungkinan beliau tidak sampai di sini. Ya, yang menyedihkan kadang orang-orang itu makan apa? Suiki. Suiki itu kan kata ya. Kalau muslim ada makan banyak itu daerah Purwodadi dan sebagainya. Pada alam hukumnya adalah haram. Kemudian dibahas di sini tentang apa binatang-binatang yang dari hadis yang terakhir di bab ini, bab ya, sebelum nanti masuk bab tentang asyid wa dabaih, binatang buruan dan 99. Maka di sini dibahas tentang hewan-hewan yang itu hidup di laut, jelas itu adalah halal. Nah, Nabi juga mengatakan wa tahuru ma'u, ya. Al-hilu maitatuhu, dia suci airnya dan halal tangkainya. Orang yang hidup di air laut, demikian juga di air sungai, hidup benar-benar di air, maka itu adalah boleh. Asalnya adalah boleh. Ya demikian. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, ya maka beliau menjawab ini tadi. Maka masuk di situ apa? Ikan-ikan, ya. Demikian juga yang hidup di situ seperti mungkin anjing laut dan sebagainya. Pokoknya dia itu hidup benar-benar di laut, maka itu boleh untuk dimakan. Hiu dan sebagainya umpamanya. Kemudian dibahas tentang apa? Timsah, yaitu buaya. Dia mempunyai aniyab, mempunyai gigi taring, yaftari syubiha, yang digunakan untuk memburu kan itu. Dan dia tidak hidup di air saja, hidup di daratan dan di bahar, di laut atau di sungai kan demikian. Ada binatang yang dia itu hidup di sungai saja, maka boleh, ya.
Demikian. Seperti keong itu disebutkan boleh, soal karena dia di air saja. Kalau bekicot dia di tanah kan itu, tidak boleh dimakan. Maka kalau dia itu hidup di air saja maka boleh. Bagaimana timsah ini? Ya ini buaya yang lebih tempat tidak boleh karena bertaring. Ya sebutkan saya Utsaimin memperbolehkan makannya. Demikian juga saya Fauzan, perkaranya terserah makan yang tidak ada ini. Buaya. Karena ulama seperti saya Fauzan dan saya mengatakan boleh. Bukan karena apa dia hidup ya kebanyakan hidup di air kan demikian. Kemudian jadi dikatakan hewan dua alam maksudnya itu kalau di darat dan di laut maka di sini tidak jelas. Tetapi kalau benar-benar hidup di air saja maka boleh kan demikian. Ini maknanya yang hidup juga dua alam. Kalau dua alam berarti apa? Tidak mengambil hukum yaitu air. Kalau dia itu memang benar-benar di air satu alam saja di air saja maka boleh. Kemudian dibahas juga bagaimana tentang salhafah, yakni seperti kura-kura. Demikian suraton, yakni seperti yuyu itu bahasa Indonesia apa? Kepiting. Ya. Maka insya Allah itu adalah boleh. Dia hidup di mana? Hidup di laut. Anjing laut dan sebagainya. Ini kepiting demikian juga tadi penyu kura-kura boleh insya Allah. Kemudian dibahas juga di sini beberapa permasalahan tanaman yang itu diairi dengan najis, ya, atau bahkan mungkin kotoran-kotoran dari manusia. Kesimpulannya disebutkan di sini, jumhur pendapat tidak haram boleh. Ya, najasah tastahil fi batiniha, karena najisnya itu berubah menjadi tanah dengan panas dengan kering. Fatadharu bil istihalah, dengan perubahan itu menjadi suci. Ya demikian. Saya mengatakan tidak boleh, ini haram apabila tampak di situ najisnya. Adapun apabila tidak tampak, ya maka boleh. Karena bisa memberikan manfaat untuk pohon, demikian juga tanah itu menjadi subur. Asmit, yani pupuk kandang. Kalau pupuk kandang jelas itu dari apa? Binatang boleh dimakan, boleh. Ini kalau kotoran manusia, ya kesimpulannya kalau kemudian berubah, kemudian juga tidak mempengaruhi tanaman dan itu tambahan saja dan tidak jadi banyak umpamanya. Kadang-kadang kan kencing di situ nggak sengaja dan sebagainya, boleh. Tapi kalau kemudian sampai tampak najisnya dengan baunya, rasanya dan sebagainya, maka lebih bagus ditinggalkan. Kemudian al-jubun, bagaimana? Jubun ini keju yang biasa kita makan. Ya itu jadi perselisihan para ulama. Tapi kaum muslimin dari dulu mereka makan, walaupun dibuat oleh orang-orang kafir. Ya intinya kalau kemudian bukan dari suatu yang jelas, dari suatu yang disembelih, ya selain cara Islam, ya kalau tidak, ya tidak. Kalau jelas-jelas disembelih dengan cara tidak Islam, namanya dari sapi yang demikian, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada kejelasan, ya hukum asalnya adalah boleh. Sebutkan di Lajnah Daimah, la haraj bi akli ajwan al-masnu'ah min infihatil baqar. Bainal muslimuna ma zalu yaquluna min ajman al-kuffar. Ya tidak mengapa makan dari ya tadi keju-keju itu. Karena terus-menerus kaum muslimin itu makan dari keju-keju yang dibuat oleh orang kafir min ahli sahabat. Sejak zaman para sahabat. Pokoknya kalau kesimpulan tidak jelas itu suatu yang haram, tidak mengapa. Kecuali kalau itu jelas dari suatu sapi disembelih itu dengan cara tidak Islam, maka tidak boleh. Ya keju-keju biasa kita dapati kan. Kalau dia ada tulisan halal, sudah makan aja. Kemudian makan sudah pernah dibahas, makan dari yakni kebun yang dia itu orangnya dalam keadaan lapar sekali. Ya, bagaimana boleh nggak makan dari kebun tersebut? Sebutkan sudah lihat bahasanya, apalagi di situ ada hadis Sunan Imam Ahmad, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza atahadakum ha'idan aw salah seorang kalian mendatangi suatu kebun, tembok ini kebun, dan dia ingin makan dan dia dalam keadaan butuh. Fadinadi dia memanggil, ya sahibul haid, ya sahibul haid. Wahai pemilik kebun ini 3 kali. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Kalau dijawab maka minta izin, kalau tidak ada jawaban makan saja. Ya demikian.
Demikian juga kalau mendapati onta, dia lapar dalam keadaan butuh, dia panggil pemiliknya, kalau tidak dijawab boleh minum. Ya demikian. Sampai di sini, subhanallah, ya,